Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan bahagia. Dan sebelum kita melakukan segala kesibukan-kesibukan kita, aktivitas kita satu hari ini yang mungkin bisa menenggelamkan kita sehingga kita terlelap dengan hal-hal duniawi kita, sehingga kita kehilangan kuasa daripada Tuhan dan sering menjadi takut. Oleh karena itu mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiranmu, sehingga Tuhan terus berkuasa dalam hidupmu, sehingga kita terus akan menjadi percaya dan tidak akan pernah takut menghadapi banyak pergumulan sekalipun. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ke-12. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan Mazmur 56 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, pernahkah kita didatangi oleh segerombolan orang dengan senjata yang lengkap di tangan, berbagai macam senjata, dan puluhan bahkan ratusan orang datang untuk menangkap kita, dan ketika kita ditangkap, kita dipukuli, disiksa, ditendangi satu harian. Kita bisa bayangkan saudara-saudara, kalau ada begitu banyak orang yang memukuli kita, apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang dialami oleh pemazmur Raja Daud ketika dia ditangkap di Gad oleh musuh-musuhnya, orang Filistin. Dia benar-benar mengalami aniaya, dia disiksa, dia diinjak-injak satu harian. Bayangkan banyak orang yang menginjak-injak dia satu harian. Alangkah sakitnya, alangkah menderitanya dia. Dan sampai dia betul-betul traumatik dan mengalami rasa takut. Apa yang dialami mari kita lihat di sini dulu saudara-saudara. Mari kita lihat ayat yang ketiga dari firman Tuhan ini. Sebelum firman Tuhan kita ini. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Baru ayat yang ke-6. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Ayat ke-7. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Bayangkan. Itulah yang dialami oleh pemazmur ketika itu. Dan saya yakin kalau andaikan kita juga mengalami hal seperti itu, saya yakin ketakutan kita pun mungkin luar biasa. Nah, pada saat ini saudara-saudara, ketika pemazmur takut, justru anehnya dia mengingat Tuhannya ketika itu. Dan ketika dia mengingat Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, dia katakan, aku tidak takut. Saudara-saudara, ketika rasa takut muncul dan kita datang kepada Tuhan dan mengingat Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka rasa takut itu akan hilang. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Tuhan mau menolong kita, dia akan bisa melepaskan kita. Tetapi kalau Tuhan pun tidak menolong kita untuk melepaskan kita, kita akan dimampukan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Penderitaan itu, kesakitan itu. Kita akan dimampukan untuk apa? Menghadapi semuanya. Itu yang dia alami. Makanya ketika dia percaya kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, dia puji Tuhan. Di ayat 11 sebelum firman Tuhan ini, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Itu. Makanya dia katakan lagi baru ayat firman Tuhan buat kita, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut.
Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan di sini? Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang bisa terjadi kepada kita. Berkenan kepada Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan berlaku benar, belum tentu tidak menjanjikan kepada kita bahwa kita akan lepas dari kesesakan dan aniaya. Bahkan mungkin kita akan mengalami pergumulan yang berat karena kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, sama seperti pemazmur ketika itu, ketika dia menyampaikan segala keluh kesahnya dalam doa dan tangisan, ratapan, maka Tuhan akan menunjukkan, memperlihatkan kuasanya, dirinya kepada kita. Dan dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan. Karena tidak akan mungkin Tuhan membiarkan orang yang benar, orang yang mencari Tuhan, orang yang berlaku baik, tidak mendapatkan pertolongan. Tidak akan mungkin Tuhan membiarkan orang yang berkenan kepadanya hidup tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Itu yang harus termindset di pikiran kita. Itu yang harus tertanam, saudara-saudara, dalam pikiran kita. Maka ketika sama seperti pemazmur justru ketika itu dia menanamkan di dalam pikirannya, sudah tertanam kian karena dia sejak mudanya betul-betul ditolong oleh Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ketika dia menjadi penggembala, juga Tuhan menolong dia, memberkati dia. Bayangkan menghadapi serigala dan singa dihadapi. Bahkan serigala itu atau singa-singa itu juga sampai terbirit-birit lari, ketakutan melawan dia. Itu hebatnya pertolongan Tuhan kepadanya. Dia tahu hidupnya semata-mata karena kuasa Tuhan saja. Ketika dia melawan Goliat, dia katakan, engkau datang kepadaku dengan tameng, lembing, dan busur. Tetapi aku datang kepadamu dengan nama Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Dan dia akan menyerahkan kepadaku kepalamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya dengan itu. Padahal dia dengan alih-alih saja. Ya kan? Dia putar langsung ketika itu kena ke jidat daripada Goliat. Itu luar biasanya. Itulah caranya Tuhan menolong dia, memimpin dia, menyertai dia. Dan saudara-saudara, dalam hal ini pun juga Tuhan pasti akan menolong dia. Dan dia percaya sehingga dia tidak takut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita. Ketika kita menyampaikan keluh kesah kita, apalagi dalam ratap tangis kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar. Tuhan akan memberikan kebebasan kepada kita, kelepasan kepada kita, dan meneguhkan, menguatkan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun, seberat apapun pergumulan. Karena Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Biarlah kami terus boleh meyakini dan percaya hanya kepada Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut. Karena apakah yang bisa dilakukan oleh orang kepada kami kalau kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan takut, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.